Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 318. Oke, anak baik, Feng Jingru. Memandang Namong Yukin dengan penuh kasih, Kiner, kalian bicara dulu, ibu akan memasak hidangan favoritmu. Setelah itu, Feng Jingru menatap Tan Feng sambil tersenyum, kemarilah dan bantu aku. Oh, ayolah. Tan Feng tersenyum dan mengikuti Feng Jingru pergi. Mulai sekarang, kita bisa melihat bahwa hubungan antara suami dan istri cukup baik. Kamu bicara dulu, Pak Tuatan berkata, saya akan pergi ke saudara Tantai untuk mengobrol. Saudara Tantai di mulutnya adalah Tantai Zongkun yang dikirim oleh Tantai Xuanzong untuk melindungi keluarga Tan. Setelah Penatuatan pergi, Mu Meng maju selangkah, meraih tangan Namong Yukin, dan tersenyum, aku telah melihat kakak. Zong Wu Xiao memandang Namong Yukin, bibirnya terbuka ringan, aku telah melihat kakak. Kakak, ini membuat Namong Yukin merasa hangat. Setelah itu, Namong Yukin, Mu Mengyi, dan Zong Wu Xiao mulai mengobrol, dan segera menjadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Sudah ada 3 saudara perempuan. Hati Sue Zian menjadi kosong. Huang Fuyu memunggungi Tan Yun, mencibir mulut kecilnya, dan diam-diam berkata, dia benar-benar pria yang bersemangat. Sekarang ada 3. Pada saat ini, Shen Subing sedikit tersesat. Setelah dia menyadari bahwa Tan Yun sedang menatapnya, dia tersenyum sedikit. Segera Feng Jingru menyiapkan makan malam yang mewah. Penatuatan, Tan Feng, Feng Jingru, Tan Yun, Namong Yukin, Mu Mengyi, Zong Wu Xiao dan yang lainnya duduk mengelilingi meja. Feng Jingru terus menambahkan sayuran ke Namong Yukin dan memberitahu Namong Yukin bahwa ini adalah favoritnya. Selain menyajikan sayuran Namong Yukin, sajian Feng Jingru Mu Mengyi dan Zong Wu Xiao langsung mengabaikan Tan Yun, dan Tan Yun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam setengah bulan berikutnya, Feng Jingru, Tan Feng, dan Pak Tuatan, membuat Namong Yukin memahami pengalamannya di rumah Tan dari bayi hingga usia 15 tahun, ketiganya mulai menggunakan gambar memori untuk Namong Yukin. Selama periode tersebut, gerbang Tan Mansion ditutup dan tidak ada pengunjung yang terlihat. Namong Yukin memandangnya dari belajar berjalan hingga tumbuh dari bayangan ingatannya. Feng Jingru, Tan Feng, dan Pak Tuatan sangat memperhatikan dirinya sendiri. Selain tersentuh dan bersyukur, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia berterima kasih kepada Feng Jingru membawa bayi itu kembali ke rumah Tan. Dia berterima kasih kepada Feng Jingru karena menamai dirinya Yukin. Ketika keluarga Tan dalam waktu bahagia. Di dinasti suci Namong yang jauh, di kuil Namong, beberapa orang juga berbicara dengan gembira. Di sisi kiri aula yang megah, Ruyan Gaoxian dan Ruyan Wuji duduk. Di sisi kanan aula, duduk Zugeyu. Sepasang suami istri setengah baya duduk di meja di aula utama. Pria itu bertubuh kekar, memancarkan keadaan bawaan raja. Orang ini adalah Raja Suci Namong, Namong Qingqian. Dan seorang wanita yang cantik. Dia secara alami adalah dinasti Suci Namong, ibu Namong Yukin yang terkenal. Pada saat yang sama, siapapun yang telah melihat Namong Ruksue, Namong Yukin, dan Si Wan Ruo akan menemukan bahwa meskipun Si Wan Ruo adalah ibu perempuan kedua, hanya ada sedikit kesamaan. Beberapa orang bahkan berspekulasi secara diam-diam bahwa Namong Yukin dan Namong Ruksue sama sekali bukan putri ibu kandung. Tentu saja, tidak ada yang berani membicarakan hal ini secara pribadi, karena, menurut hukum pidana dinasti Suci Namong, 9 kepala dapat dihukum. Pada saat ini, Ruyan Gaoxian di kursi, dengan ekspresi serius, Tuan Suci, jika saya akan menikahi Sekte Abadi-Abadi dan Dinasti Suci Mulia, ketika Dinasti Suci Mulia, Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Jiwa Abadi hancurkan Huangfu Sengsong, yang pertama, pasukan kita membagi harta Huangfu Sengsong secara merata. Kedua,
dinasti suci mulia dapat mengirim beberapa anak luar biasa setiap kali memasuki ngarai meteorit, tanah abadi, dan medan pertempuran jiwa ilahi untuk uji coba dengan sekte kami dan para murid istana abadi jiwa ilahi. Ketiga, Ruyan Chen anak saya, cepat atau lambat, akan mewarisi posisi sekte abadi-abadi. Mulai sekarang, kita akan menjadi aliansi keluarga. Jika dinasti suci lainnya berani melanggar dinasti Namong, keabadian abadi saya akan menjadi yang pertama tidak setuju. Aku tidak tahu apa ide suci itu. Setelah mendengar ini, Tuan Suci Namong tersenyum sedikit. Senior Ruyan, tunggu sebentar, biarkan Tuan Suci Rongben memikirkannya. Setelah itu, Raja Suci Namong melihat ke samping pada Siwan Rou, bagaimana menurutmu? Meskipun saya enggan melepaskan Kiner, untuk kemakmuran jangka panjang dari dinasti suci saya menyetujui pernikahan. Ibu Namong berkata dengan air mata berlinang dan ekspresi enggan. Ya, setelah Tuan Suci Namong mengangguk, dia memandang Ruyan Gaoxian, dan matanya berkedip. Tuan Suci ini setuju, tetapi ada 3 syarat. Tuan Suci, tolong katakan. Ruyan Gaoxian tersenyum. Pertama, untuk dihancurkan, Huangfu Sengsong, tanah terberkati dari alam rahasia Huangfu, akan menjadi milik dinasti suci Namong saya. Tuan Namong berkata, kedua, putri Tuan Suci ini harus menikahi Ruyan Chen dengan anggun. Ketiga, selama putriku bersedia, dia bisa tinggal di istana abadi sebagai tuan di masa depan. Tentu saja, jika dia ingin menjadi suami dan anak, dia juga bisa memasuki sekte abadi-abadi. Singkatnya, dia bisa memilih. Ruyan Gaoxian bermeditasi sejenak dan berkata, oke, orang tua ini setuju. Setelah kedua pihak diselesaikan, Guru Suci Namong berkata lagi, kalau begitu hari ini kita akan memutuskan pernikahan Cener dan Kiner, dan tanggal pernikahan akan berada di musim dingin 60 tahun kemudian. Apakah akan lebih lama untuk satu jiasi? Ruyan Gaoxian berkata sambil tersenyum. Senior Ruyan tidak tahu sesuatu. Raja Namong menjelaskan, karena leluhur saya akan meninggalkan kebiasaan 60 tahun kemudian. Pada saat itu, leluhur senior dari Master Suci dan senior Ruyan ini akan menjadi tuan rumah pernikahan bersama. Hahaha, Ruyan Gaoxian tersenyum, jadi begitu. Menghitung waktu, Lao Su dan Taois Namong tidak bertemu selama 3000 tahun. Pada saat itu, akan sangat bagus untuk menjadi tuan rumah pernikahan bersama. Tuan Suci Namong, maka kita akan berhasil. 60 tahun kemudian, di musim dingin, biarkan Cener dan Kiner menikah. Oke, Namong Raja Namong tertawa dan berkata dengan keras, kemarilah. Om. Ruang di aula bergetar, dan Duan Changtian muncul dari udara tipis, membungkuk dan berkata, budak tua telah melihat Tuan Suci. Guru Suci Namong memandang Duan Changtian dengan senyum di wajahnya dan berkata, pernikahan antara sang putri dan Tuan Muda Ruyan adalah acara nomor 1 di dinasti Namong saya, dan itu juga merupakan acara yang luar biasa. Budak tua patuh. Duan Changtian merespons dan menghilang lagi. Tuan Suci Namong tidak sabar untuk mengumumkan pernikahan kepada dunia. Secara alami, dia dengan sengaja membiarkan dinasti suci Huangfu, Tuoba, dan Tangzun, yang melihat dinasti sucinya, gentar. Pada bulan berikutnya, dinasti suci Namong pergi ke ribuan kota dan miliaran orang mengetahui bahwa sang putri telah bertunangan dengan tuan muda dari sekte peri abadi. Hari pernikahan adalah musim dingin 60 tahun kemudian. Pernikahan itu menjadi sensasi di seluruh dinasti suci. Namun, pada saat ini, Namong Yukin dari keluarga Tan di kota Wang Yue berada jauh di dinasti suci Huangfu, tetapi tidak tahu. Dia dan Tan Yun dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Tan. Feng Jingru memandang Namong Yukin, Tan Yun, Mu Mengyi, dan Zhong Wu Xiao, dan berkata dengan gembira, kamu telah berada di rumah selama 1,5 bulan kali ini, ibuku benar-benar bahagia. Ayo pergi, ayo semua pergi. Semoga berhasil. Kemudian, di bawah tatapan semua orang di rumah Tan Yun, Namong Yukin, Mu Mengyi, dan Zhong Wu Xiao bersujud kepada Pak Tua Tan Feng, dan Feng Jingru bersama-sama. Sen Subing mengorbankan perahu roh, membawa kerumunan, dan naik ke langit. Menghilang di atas kota Wang Yue. Pada waktu bersamaan, di dinasti Namong,
Di sebuah istana, Duan Changtian dengan hormat berdiri di depan Ratu Namong, dan berkata dengan kejam, "Nona, Tan Yun, yang sekarang menjadi murid Huang Fu Sengzong, dia dan putri tertua saling mencintai lagi." Dari Duan Changtian memanggil Nona Namong Ibu Nona, kita dapat melihat bahwa Ibu Namong membawanya dari keluarganya ketika dia menikah dengan guru suci Namong. "Apa yang kau bicarakan?" Ratu Namong mengerutkan kening. "Apakah kamu tidak menghapus ingatan Tan Yun dan Yukin? Mengapa mereka masih bisa memiliki cinta?" "Nona, budak tua itu yakin bahwa Yukin dan Tan Yun tidak mengingat satu sama lain, tetapi mereka memiliki perasaan lagi." Duan Changtian berkata dengan terkejut. "Hah?" Ibu Namong tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan mencibir, "Yukin, Jalang, adalah rubah seperti ibunya sebelum kematiannya. Ibunya merayu Tuan Suci dan melahirkan sebelum menikah. Jika bukan karena kepintaran ibu, dia akan menyingkirkan ibunya. Sepertinya ibu itu terlalu baik, jika tidak, alih-alih membuang Yukin, dia akan mati. Ada juga gadis seperti Ruksue, yang juga spesies murahan. Cepat atau lambat, Ben Madonna akan mengubahnya menjadi korban kepentingan dinasti Namong." Mendengar ini, Duan Changtian tampak galak dan berkata, "Ratu, haruskah aku menyingkirkan Tan Yun?" "Tentu saja." Ibu Namong tampak murung, "Pergi dan panggil Tuan Suge, ratu ini memiliki sesuatu untuk dikatakan padanya." Budak tua patuh. Duan Changtian menerima pesanan dan pergi. Setelah beberapa saat, Suge Yu memasuki aula. Nyonya Namong menyambutnya, meraih tangan Suge Yu, dan berkata dengan dingin, "Sepupu, sepupu ingin kau membantuku." "Sepupu," katamu. Suge Yu tersenyum. "Sepupu, aku ingin kamu membantu sepupu menyingkirkan Tan Yun." Ratu Namong tampak kedinginan. "Oke, sepupu, jangan khawatir, masalah ini diserahkan padaku." Suge Yu mengangguk dan berkata, "Setelah saya kembali ke Istana Peri Abadi, saya akan membiarkan orang saya yang berada di Huang Fu Sengzong dan menyingkirkan Tan Yun." 2 hari kemudian, Sen Subing mengendalikan perahu roh dan melayang di atas gerbang Huang Fu Sengzong. Namong Yukin dengan enggan meninggalkan pelukan Tan Yun, dan berkata dengan menawan, "Aku akan merindukanmu." Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Tan Yun berkata dengan penuh kasih, "Setelah saya menerobos retret, saya akan memperbaiki pil untuk menyembuhkan penyakit jantung Anda sesegera mungkin, dan saya akan mengirimkannya kepada Anda saat itu." Setelah itu, Tan Yun memasang cincin di antara jari-jarinya, dan 2 tetes cairan kehidupan beku muncul di tangannya dan memberikannya kepada Namong Yukin. Ya, setelah Namong Yukin menerimanya dengan senang hati, dia berbisik pelan, "Kalau begitu aku akan kembali." Namong Yukin berdiri berjinjit dan mencium bibir Tan Yun. Kemudian, dia memandang Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, dan bercanda, "Tan Yun, biarkan 2 saudara perempuannya merawatnya. Jaga dia, jangan biarkan dia mengacaukan bunga. Kakak yakinlah, kami akan merawatnya dengan baik." Zhong Wuxiao dan Mu Meng berkata serempak, "Kakak berhati-hatilah. Kamu juga berhati-hati." Namong Yukin melepaskan binatang suci liger dari tas binatang suci dan pergi. Pada awalnya, Tan Yun menurunkan 9 tetes cairan kehidupan dari pohon kehidupan. Pada saat itu, 1 tetes diberikan kepada Tian Xiang. Sekarang 2 tetes diberikan kepada Namong Yukin. Sekarang tinggal 6 tetes. Tan Yun meninggalkan 1 tetes dan memberikan 5 tetes terakhir kepada Sen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu. Adapun Tuoba Yingning, dia memiliki tubuh yang hampir abadi, jadi dia tidak membutuhkan cairan kehidupan sama sekali. Selanjutnya, Sen Subing membawa beberapa orang kembali ke divisi pelayanan jasa Xianmen. Saat ini, batu roh terbaik yang ditambang dari tambang meritorius terbatas, dan itu tidak cukup untuk membuka gulungan ruang waktu dari perangkat subpenguasa tingkat rendah. Karena itu, Tan Yun membunuh di medan perang para dewa dan sekte peri abadi. Batu roh semuanya diserahkan kepada Sen Subing. Sen Subing memiliki batu spiritual kelas atas ini, ditambah batu spiritual kelas atas yang ditambang oleh jasa baiknya selama lebih dari 1 tahun, akhirnya membuka gulungan ruang waktu dari artefak subdaulat. Namun, itu hanya bisa bertahan selama 3 bulan.
1 hari kultivasi internal setara dengan 20 hari di luar, dan 3 bulan kultivasi internal setara dengan 5 tahun penuh di luar. 5 tahun adalah waktu yang cukup bagi Tan Yun dan yang lainnya untuk maju ke alam jiwa ilahi. Gulungan ruang waktu dibuka dengan total 360, yang dapat menampung 360 orang, jadi selain Sen Subing dan Tan Yun 7 orang, Sen Subing membiarkan Sen Suzhen dan 352 murid lainnya juga memasuki gulungan ruang waktu. Untuk budidaya, Tan Yun 360 orang, setelah memasuki gulungan waktu dan ruang, masing-masing memasuki 360 istana surgawi. Teknik kondensasi Hong Meng Qi. Di gulungan ruang waktu, Tan Yun duduk bersila, dikelilingi oleh aura surga dan bumi yang kaya, mengalir deras ke alis dan kolam jiwanya. Seperti semua orang tahu, jika Anda ingin memasuki tahap pertama dari alam pemurnian jiwa, Anda harus mengendalikan jiwa janin pertama untuk menyelesaikan kesengsaraan saat Anda berlari ke alam ilahi. Kemudian, kultivator dapat menahan kesengsaraan sekali lagi sebelum dia dapat dipromosikan. Setelah Anda berhasil melewati kesengsaraan, Anda akan memasuki tahap pertama dari alam jiwa ilahi. Pada saat itu, Anda akan memiliki kemampuan untuk melintasi kekosongan tanpa harus mengendalikan senjata ajaib. Waktu berlalu, cepat berlalu. 2 tahun telah berlalu dalam gulungan ruang waktu. Tan Yun duduk bersila, ketika dia merasakan tubuh jiwa janin Hong Meng pertama bergetar hebat di Linci, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya meledak karena kegembiraan. Wow! Dia keluar dari gulungan ruang waktu, menginjak pedang terbang, dan menembak ke arah barat dojo. 1 jam kemudian, ketika pedang kekaisaran Tan Yun terbang 50.000 mil dan mendarat di puncak, langit, yang awalnya adalah langit yang cerah, mulai ditelan oleh awan yang mengepul, dan dunia jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Setelah 3 napas, serangkaian guntur dan kilat ungu besar, seperti naga, berputar-putar di awan gelap, seolah-olah datang kapan saja. Momentumnya mengejutkan. Jiwa janin Hong Meng pertamaku melintasi malapetaka, tidak mungkin membuat pemandangan yang begitu menakutkan. Ketika Tan Yun bingung, dia tiba-tiba terbangun dan segera membuka tas binatang itu, dan melihat singa naga emas tidur di tubuh besar. Napasnya sangat tidak teratur. Dan kera iblis pembunuh surga tertidur di dalam kantong binatang buas. Kera tua. Pada saat ini, suara cemas Tan Yun mengejutkan kera iblis pembunuh surga. Kera tua, akan mengatasi malapetaka, kamu dengan cepat membawa saudaramu dan menjauh dariku sejauh ribuan mil. Tuan, aku tahu. Pembunuh surga memegang naga singa emas yang sedang tidur, bergegas keluar dari tas binatang, dan berlari jauh ke selatan. Ketika awan gelap di langit menghilang, awan keemasan dengan radius ribuan mil mengembun di langit di atas kepala Tan Yun. Angin kencang di langit menyebabkan pohon-pohon di gunung tempat Tan Yun akan patah. Segera setelah itu, awan emas berguling ke samping dengan momentum besar, memperlihatkan bola cahaya keemasan dengan diameter ribuan kaki. Saat bola cahaya keemasan muncul, retakan padat di ruang terbentang dari kehampaan hingga Tan Yun duduk bersila di puncak. Pengorbanan jiwa janin Hong Meng. Ekspresi Tan Yun serius, dan di antara pikirannya, hantu yang persis sama dengannya, melayang di udara setelah keluar dari kepalanya. Hantu itu adalah jiwa janin Hong Meng pertamanya. Om. Pada saat ini, kehampaan bergetar, dan bola cahaya besar dengan diameter ribuan kaki di awan emas seperti putaran matahari keemasan yang meledak. Tiba-tiba, bencana surgawi emas besar, dengan kekosongan yang runtuh, seperti naga emas sepanjang 1000 kaki, membuka mulutnya yang besar ke arah Tan Yun. Pergi dengan. Dalam benak Tan Yun, jiwa janin Hong Meng yang mengambang di puncak melonjak ke langit, masuk ke mulut kesengsaraan naga emas, dan langsung masuk ke perut kesengsaraan. Tiba-tiba, Tan Yun menutup matanya, dan melalui jiwa janin Hong Meng, dia bisa melihat segala sesuatu di naga emas kesengsaraan surgawi. Membanjiri tubuh jiwa janin Hong Meng dengan gila-gilaan. Ketika pembudidaya kesempurnaan agung lainnya di alam pemurnian jiwa melintasi kesengsaraan, mereka menghadapi kesengsaraan guntur surga jiwa ilahi, dan kesengsaraan penghancuran jiwa ilahi Tan Yun adalah yang lebih kuat. Tan Yun tahu bahwa ki dari jiwa janin Hong Meng sedang menelan, itu adalah hadiah untuk jiwa janin Hong Meng di bawah hukum surga. Setelah jiwa janin Hong Meng ditelan,
kemenangan akan dimulai. Sesaat kemudian, ketika jiwa janin Hongmeng menelan ki murni dari kesengsaraan surga naga emas, kesengsaraan surga Qianzhang Jinlong menjadi hitam pekat, aura kekerasan penuh dengan kekuatan destruktif, dan bagian dalam perut jiwa janin Hongmeng tertelan. Fitur wajah jiwa janin Hongmeng terdistorsi, dan ekspresinya menyakitkan. Tan Yun di puncak merasakan hal yang sama. Dia sepertinya merasakan tubuhnya terkoyak tiba-tiba. Pada saat ini, tubuh jiwa janin Hongmeng dalam kesengsaraan penghancuran ilahi ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, dan Tan Yun, yang duduk bersila di puncak, perlahan-lahan memecahkan kulit di wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya. Garis-garis darah merah meluap perlahan. Tan Yun tahu betul bahwa begitu jiwa janin Hongmeng hancur, itu berarti jiwa janin dimusnahkan. Pada saat itu, 3 jiwa dan 7 jiwa dalam jiwa janin Hongmeng dipisahkan dari 3 jiwa dan 7 jiwa dalam pikirannya. Ketika jiwa hancur, diri sendiri juga akan hancur dan mati. Meskipun Tan Yun benar-benar tidak dapat dikenali dan mengerikan, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, karena dia tahu bahwa penghancuran para dewa dan jiwa tidak dapat menghancurkan jiwa janin Hongmeng-nya, apalagi menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, di dalam naga penghancur yang ditransformasikan oleh kesengsaraan penghancuran jiwa ilahi, jiwa janin agung Tan Yun, dihadapkan dengan kekuatan kehancuran yang melonjak, seluruh tubuhnya tampaknya dikuasai, dan tubuhnya tidak lengkap. Pada saat ini, Tan Yun di puncak, dengan wajah mengerikan dan kulit pecah-pecah di sekujur tubuhnya, darah menyembur keluar, dan dahinya terbuka dengan tengkorak yang padat, dalam daging dan darah yang retak di lengan dan kakinya, sepotong tulang emas pucat terlihat jelas, sangat tragis. Meskipun jiwa janin Hongmeng penuh dengan luka dan memar, itu sepertinya pecah kapan saja, tetapi tidak pernah pecah. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu, ketika kekuatan penghancur di dalam kesengsaraan surga penghancuran jiwa menghilang, naga penghancur membuka mulutnya yang besar. Segera, jiwa janin Hongmeng yang terluka berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke kolam mental Tan Yun. Jiwa janin Hongmeng menelan Hongmeng Qi sebelumnya, mengalir ke tubuh Tan Yun. Ledakan. Sebuah suara keras datang dari tubuh Tan Yun, seolah membuka pintu yang telah lama berada dalam debu, menyebabkan Tan Yun langsung menerobos penghalang kesempurnaan besar dari alam pemurnian jiwa dan melangkah ke tahap pertama dari alam jiwa. Tiba-tiba, perasaan halus membanjiri hati Tan Yun. Ini adalah perasaan ilusi yang menyatu dengan langit dan bumi. Perasaan halus ini mengalir langsung ke langit dari pikiran Tan Yun, menyentuh hukum surga yang tak terlihat. Om. Tiba-tiba, seberkas sinar cahaya seperti sutra di langit jatuh dari langit dari hukum surga yang tak terlihat, dan menyerap alis Tan Yun. Tan Yun merasakan hukum larangan terbang yang tidak terlihat. Di bawah perasaan ini, dia tahu bahwa hukum larangan terbang telah mengangkat dirinya sendiri. Om. Rambut Tan Yun beterbangan, dan nafas jiwa ilahi memenuhi tubuhnya, membuat radius 1000 meter persegi kosong, dan ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan menatap jiwa gelap yang menghancurkan langit di langit. Dia tahu bahwa hanya jika dia hampir tidak mengguncang kesengsaraan tanpa mati, dia akan benar-benar berhasil dalam kesengsaraan. Dengan sombong berkata, hukum surga adalah hukum yang saya rumuskan di masa lalu. Ketakutan apa yang saya miliki? Begitu Tan Yun mengatakan ini, naga raksasa hitam itu sepertinya marah dengan kekuatan penghancur. Itu meluncur dengan tubuh besar, tiba-tiba meledak ke arah Tan Yun di puncak. Om. Dimanapun kesengsaraan berlalu, kehampaan yang luas tiba-tiba hancur. Mengaum. Menghadapi bencana yang begitu besar, Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang. Kekuatan spiritual yang kuat di tubuhnya, seperti ular sanca emas, melingkar di luar tubuhnya. Ledakan. Ledakan. Wow. Pada saat berikutnya, malapetaka menelan Tan Yun, membombardir puncak. Segera, tanah bergetar, gunung-gunung dipenuhi debu, puncak setinggi 100.000 meter, puluhan ribu meter di atas lereng gunung runtuh, dan air terjun batu besar rumah seperti jatuh dari tebing. Tan Yun sepertinya dibombardir tanpa meninggalkan sampah, dan menghilang. Bum-bum. Saya memperbaiki mata saya, tetapi saya melihat bayangan darah datang dari aliran kerikil. Setelah meledakkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya di udara,
itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit, berubah menjadi Tan Yun berdarah dengan rambut acak-acakan. Dia berdiri di udara, mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan pupil bintangnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbendung, perasaan yang sangat kuat. Om. Void gemetar, Tan Yun menggunakan langkah besar, mengambil langkah perlahan, dan muncul dalam kekosongan 3000 kaki di detik berikutnya. Dia menemukan bahwa setelah dia dipromosikan ke alam jiwa ilahi, dia akan menggunakan langkah ilahi yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama, dia telah melintasi kekosongan dari 2000 kaki menjadi 3000 kaki, yang berarti bahwa kecepatannya telah meningkat sebesar 50%. Mengaum. Pada saat ini, singa naga emas juga menerobos binatang tingkat 4 tahap awal. Sudah waktunya untuk mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Ketika latihan selesai, saatnya pergi ke gerbang suci. Semakin kuat saya di Huangfu Shengzong, semakin tinggi status saya. Hanya saya yang akan menonjol di antara ratusan orang suci dan orang suci. Di masa depan, saya tidak akan khawatir tidak menemukan pedang besar yang saya ambil dari jurang meteorit. Tan Yun duduk bersila, masuk ke dalam meditasi, dan masuk ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Visinya berubah dan dia berdiri di udara di dunia luas Hongmeng.